Assalamualaikum sob, pada video kali ini saya ingin membahas tentang analog switch off atau ASO yang diundur lagi menjadi 2022. Jadi sebenarnya saya pribadi udah nggak heran ya, karena diundur itu sudah dari 10 tahun yang lalu. Kalau sobat ingin mundur ya, lihat aja di Wikipedia atau di Google sejarahnya, di mana di VBT digital yang terestrialnya masih satu ya, level 1 tersebut itu dimulai dari 2009 proyeknya, hingga akhirnya berubah menjadi digital terestrial 2 itu dimulai dari 2012. Jadi di saat 2012 tersebut juga sudah bersiaran secara simulcast. Sebenarnya dari 2009 juga sudah berjalan secara simulcast, tapi masih digital terestrial yang satu. Jadi setelah digital terestrial 2 ini juga setiap tahunnya, hampir setiap tahunnya selalu diumumkan bahwa misalkan tahun depan adalah ASO, tahun depan adalah ASO, begitu terus sampai 2021. Dan yang bikin saya percaya tadinya adalah di mana Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi siaran digital ini dimasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya sebenarnya saya sempat yakin ya, oh berarti ini udah paten nih, udah dimasukkan dalam undang-undang. Harusnya sudah bisa berjalan tanpa diundur lagi gitu ya. Ternyata masih bisa direvisi dan ternyata diundur lagi menjadi 2022. Kalau informasi yang terakhir saya dapatkan adalah yang tadinya 5 tahap ya, sekarang menjadi 3 tahap, dimulai dari 31 April 2022, terus akhir Agustus dan awal November 2022. Kalau saya yakin atau tidak, kayaknya enggak juga deh. Kalau alasan yang terakhir sebenarnya buat saya pribadi kurang bisa saya terima ya. Jadi alasannya karena COVID. Sedangkan masyarakat sebenarnya masih jauh lebih banyak yang belum paham tentang apa itu ASO, analog switch off. Jadi peralihan dari siaran analog ke siaran digital. Sebenarnya justru mereka banyak yang belum tahu. Bahkan anggota-anggota DPR, MPR yang mereka mungkin bagiannya lain ya, nggak ngurusin digital, itu pun sebenarnya nggak tahu. Yang mereka tahu siaran digital tuh seperti TV kabel berbayar, karena beberapa kali saya instalasi misalkan di di balai desa, terus di beberapa rumah yang PNS gitu, itu mereka nggak tahu. Jadi di saat mereka pasang parabola, terus TV mereka sudah digital, di saat kita tanyakan digital mereka tidak paham. Jadi sebenarnya nggak cuma masyarakat, petinggi-petingginya masih banyak yang belum paham apa itu siaran digital. Jadi kalau diundur karena masalah COVID, ya menurut saya bukan hanya masyarakat justru yang dirugikan. Sebagian lagi masyarakat yang sudah ASO duluan ya, yang sudah menggunakan set-top box digital, yang sudah pakai TV digital, mereka selama ini sudah merasakan siaran digital, terutama di kota-kota besar ya, seperti Jabodetabek itu siaran digitalnya sudah lengkap sebenarnya dari tahun lalu. Jadi sudah semuanya menikmati siaran digital. Nah, untuk daerah-daerah ini yang sedang dibangun, yang kemarin banyak dibagi-bagi ya. Jadi istilahnya tendernya, menang tender siapa nih di wilayah Aceh, di wilayah Bali gitu contohnya ya. Dan itu kan semuanya sudah dibangun, ibaratnya tempat operasional mereka, dari gedung, dari sewa segala macam, karyawan mereka tuh udah digaji untuk mengelola stasiun digital tersebut ya, stasiun pemancar digital tersebut. Jadi itu pun sebenarnya perusahaan-perusahaan investor itu sudah banyak yang dirugikan karena ASO selalu diundur. Ya memang mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu dari rating siaran TV ya, rating channel gitu, itu masih dipegang oleh analog. Jadi diambilnya dari data siaran analog. Nah, selama digital belum resmi ya, jadi ya belum bisa diambil nih untuk rating dari siaran digital ya, untuk sharing iklannya gitu, rating iklannya. Makanya selama digital terus diundur, itu ya pastinya banyak banget yang dirugikan justru ya. Jadi bukan cuma masyarakat aja yang sudah beli set-top box-nya, terus bagi investor, bagi pembangunan stasiun digital, stasiun pemancar tersebut, di mana mereka udah sewa gedung, udah segala macam, mempersiapkan semua, beli-beli alatnya segala macam, mereka udah kejar tayang tadinya nih, karena tiba-tiba sudah diterapkan dan ibaratnya harus 17 Agustus itu udah gong gitu ya. Jadi mereka semua udah buru-buru gitu, semuanya dikelola dengan dadakan, tapi ternyata diundur. Otomatis sebenarnya ya perusahaan-perusahaan besar stasiun TV juga banyak yang kecewa, dan investor juga rugi ya jatuhnya ya, karena nunggu tahun depan gitu ya. Tapi ya saya nggak tahu ya, karena di sini saya juga bukan orang politik, saya tidak paham. Di saat saya mau berbicara hal-hal seperti ini dengan siapa juga, saya juga bingung ya. Jadi di sini hanyalah opini saya, pendapat saya saja. Dan bagi sobat yang sudah terlanjur menggunakan set-top box digital, TV digital, terus sudah menikmati siaran digital,
itu nggak usah takut ya, karena memang untuk Jabodetabek aja sampai saat ini ya siaran digitalnya tetap ada. Mungkin ya sedikit tidak stabil ya. Di saat tidak stabil itu bagi saya adalah pemeliharaan. Mungkin nantinya mereka mengganti alat supaya sinyalnya lebih kuat gitu ya. Karena kan sekarang statusnya masih percobaan jatuhnya. Jadi ya sinyal di saat hilang itu paling sobat bisa memaksimalkan arah antenanya, terus dibenerin lagi atau ditinggiin lagi. Dan apakah seluruh wilayah Indonesia nanti akan mendapatkan siaran digital? Jawabannya ya belum tentu juga. Walaupun sudah ASO, sudah analog switch off, analog benar-benar dimatikan, apakah seluruh masyarakat dapat siaran digital? Jawabannya belum tentu. Karena untuk siaran digital ya sifatnya seperti analog. Di saat sobat dapat wilayah yang lembah ya seperti perumahan Jamano itu banyak banget yang bekas sawah gitu ya, bekas rawa gitu. Itu kan rendah banget, jadinya ya akan sulit menerima siaran digital. Jadi bagi sobat mau pindah ke digital atau tidak, atau menunggu statusnya resmi gitu ya, digital ASO gitu ya, daripada nanti kena PHP lagi diundur-undur terus, mendingan ditentukan dari sekarang. Kalau memang sobat daerahnya ternyata kurang oke buat siaran analog, buat siaran digital, lebih baik ya pasang parabola mini aja, itu yang paling murah sekarang, atau parabola jaring yang besar yang stabil saat tahan cuaca. Tapi bagi sobat yang tinggal di kota-kota besar itu nggak usah takut. Di saat ada yang jual digital di sana, di saat STB digital saat ini masih murah, sobat langsung beli aja. Takutnya nanti seperti kemarin ya, di saat ASO dadakan ternyata STB digitalnya tidak memenuhi kebutuhan pasar ya. Jadi permintaannya sangat besar sehingga harganya yang dari 200 ribuan jadi 300 ribuan. Jadi naiknya cukup tinggi. Makanya kalau misalkan memang ada digital yang murah ya, terutama yang sudah SNI, sudah Postel, sehingga nanti frekuensinya juga sudah sesuai di Indonesia, ada fitur EWS sistemnya, jadi semua izin radio segala macam lah itu sudah resmi. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya, karena semua frekuensinya memang sudah disesuaikan untuk Indonesia, sesuai dengan standar Indonesia. Jadi bagi sobat yang mau beli STB digital di wilayah Jabodetabek itu ya nggak usah ragu lagi, kecuali di daerah-daerah yang mungkin saat ini memang analognya masih jelek, atau memang selama ini justru nggak pernah dapat siaran analog, jadi ya pindahnya ke parabola. Oke, sampai di sini aja. Semoga video ini bisa menambah wawasan sobat nih. Jadi kenapa siaran digital diundur-undur ya udah nggak heran lagi ya setelah melihat video saya. Sobat bisa melihat juga di Google gitu ya, untuk referensi apa yang saya bicarakan di sini, supaya saya nggak dibilang mengada-ngada gitu ya. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.